Bismillahirrahmanirrahim. Udah? Udah. Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Syawal Mubarok. Assalamualaikum Syawal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cing. Udah lama kita nggak ketemu ya, Pak? Iya, udah lama banget ya. Iya, dua tahun ya. 2 tahun lalu. Puasa tahun lalunya lagi. Iya, tahunnya lagu. Tahun yang lalu. Lagi. Iya. Iya. Syawal ini seorang qori luar biasa ini Syawal. Insyaallah. Kegiatan masih di KKU? Masih kita di Masjid Marinir. Ya, yang punya tembak-tembak. Aduh, yang punya tembak-tembak Marinir ya. Di sana ngapain di Masjid Marinir? Kita mah lagi diamanahi untuk ngimamin, alhamdulillah ngajarin ini juga ibu-ibu marinir. Ibu-ibu marinir. Iya, istri-istri marinir. Itu apa? Ngajarin ngaji. Ngaji atau tausiah atau apa enggak? Ngajarin dua-duanya. Ngajarin ngaji, terus kita tausiah sedikit. Dan juga yang ngimamin gitu-gitu aja. Iya, Santai-santai. Santai aja ya. Iya. Tapi sekarang acaranya banyak banget. Acara TV di mana aja sekarang? Dan untuk sementara, alhamdulillah, zamannya juga di Trans TV, Islam itu indah. Jadi Islam itu indah. Iya, insyaallah. Isi segmen Al-Quran menjawab. Al-Quran menjawab. Al-Quran menjawab. Bareng sama Ustaz Syam. Ustaz Syam. Iya. Oke. Iya. Jadi di situ, Cing, nama saya Daeng Syawal. Daeng Syawal. Iya, Daeng Syawal. Oh, jadi panggilnya Daeng aja nih. Daeng aja. Jadi tapi kalau di Trans TV kadang Mas Daeng. Wah, padahal Mas sama Daeng udah sama. Daeng itu artinya apa sih? Daeng itu abang. Oke. Abang, ya. Bahasa Makassar. Bahasa Makassar. Ya. Bukan Bugis. Sama Bugis juga. Bugis juga. Daeng juga. Iya. Oke, kita panggilnya Daeng berarti. Daeng. Iya. Daeng Syawal Mubarak. Oh, Mubarak. Iya. Karena lahir di bulan Syawal. Iya. Punya anak lahir di bulan Syawal juga. Anak pertama kan? Anak pertama lahir. Anak kedua? Bulan Syawal juga. Alhamdulillah udah sepasang. Sepasang, iya. Ya. Jadi anak udah 2, laki-laki sama perempuan. Alhamdulillah. Perempuan sama laki-laki. Oh, perempuan nomor 1. Iya. Baru yang kedua laki-laki. Iya. Bapaknya Syawal. Nikah bulan Syawal. Nikah juga bulan Syawal. Bulan Syawal juga. Anak pertama lahir bulan Syawal, anak kedua lahir bulan Syawal. Istri namanya Syawal juga? Bukan. Istri? Iya, istri karena nama Syawal itu kan ya kembali ke fitrah. Iya. Dan fitrah itu kan suci ya. Maka istri saya namanya Suci. Aduh, bisa. nyambung. Disambung-sambungin aja. Kirain mau cari istri yang namanya Fitri. Aduh. Ini ngundang perang dunia kedua namanya. Pertama ketemu kita 2 tahun yang lalu di RTV. Daeng ini jadi peserta Qori Indonesia namanya. Ya, Qori pesertanya juga masih peserta muda ya, milenial ya. Memang dicari ada batas umurnya. Jadi ingin lebih Qori itu lebih bisa menyentuh kalangan milenial. Ya, nah, kalau menurut lo sendiri sekarang udah belum sih? Apa tuh? Udah menyentuh? Apakah udah menyentuh nilai-nilai Qurani kan? Generasi Qurani, generasi apa sih waktu itu kita ya? Generasi milenial, generasi Qurani. Iya, gitu. Apakah menurut lo udah menyentuh nih nilai-nilai Qurani ini? Artinya memang itu perlu step by step ya. Alhamdulillah kemarin dengan adanya Qori Indonesia, teman-teman akhirnya yang lain juga yang di kampung tuh, waduh saya pengen juga dong kayak gitu tuh, pengen masuk TV juga, itu kan intinya. Iya. Akhirnya semangat untuk belajar Quran, alhamdulillah meningkat lah. Meningkat. Alhamdulillah. Apalagi pesertanya kan dari beberapa daerah tuh. Betul. Ya, alhamdulillah pertumbuhan ini, insya Allah dakwah di media sosial juga sudah banyak sih. Yang milenial itu banyak. Iya, tinggal klik. Syawal Mubarak misalkan. Iya. Ya. Kalau mau lihat tilawah juga, Cing Abdel misalkan. Iya. Ada channel YouTube-nya juga, Syawal Mubarak ya. Isinya apa kalau di YouTube lo tuh? Ada yang ngaji, ada yang nyanyi juga, sholawatan. Oh, sholawatan. Jadi kita ya kolaborasikan lah istilahnya, kita bareng sama Qori
duet sama Korea Nasional juga. Ya daripada di YouTube yang ngisi yang joget-joget aja, mending kita juga ikut salawatan di situ. Oh, itu kena monetize nggak kalau salawatan? Kena copyright nggak? Kan kalau kita bawain lagu nih, kalau kita bawain lagu, terus lagu itu udah ada yang punya, itu kena copyright. Ya. Kalau salawatan ada nggak yang ada juga mengklaim itu adalah ciptaan dia gitu? Kemarin ada yang di ini, termasuk kemarin nggak apa-apa disebutin. Nggak apa-apa disebutin. Nama mereknya ya. Kemarin itu Peristiwa Subuh. Peristiwa Subuh tuh? Itu kan lagunya Raihan tuh. Terus di ini sama Bang Padli. Bang Padli sama Padli Padi. Iya, Bang Padli Padi sama siapa yang satunya ya? Natasha atau siapa gitu. Nah, akhirnya ternyata Bang Padli sudah melisensikan lagu yang Peristiwa Subuh. Akhirnya kami kena copyright. Oh iya. Iya, kena copyright. Padahal kita mah maunya kopi susu aja gitu kan. Tapi kan kalau itu kan lagu kan. Iya. Kan lagu memang ada penciptanya. Kan kalau misalnya salawat-salawat yang kita diajarin dari guru-guru kita zaman dulu itu nggak kena copyright. Nggak kena. Kecuali mungkin musiknya. Kita mungkin ngambil liriknya dari misalkan Syiftun Duror atau kitab-kitab lainnya. Tapi kan musiknya udah dipakai sama yang lain mungkin kan. Itu bisa kena juga tuh. Oh, bisa kena juga. Iya. Jangan itu Kori pun kalau misalkan ada yang ini kita kena juga. Misalkan suaranya agak mirip banget. Kena juga tuh. Kena copyright? Iya. Soalnya suaranya mirip banget nih, lagunya misalkan mirip banget, itu kena juga. Bahwa ini adalah sebenarnya kontennya milik ini gitu? Iya. Oh. Teman saya pernah kena masalahnya. Itu ada Syekh Misyari Rosyid Al-Afasi itu. Itu kena juga. Pas mau ngupload, langsung datang diklaim. Itu hanya Syekh Misyari Rosyid katanya. Karena saking miripnya. Saking miripnya. Karena kan memang ini nada ya, nadanya ya. Nada, iya. Padahal tapi itu nggak masalah sih. Cuman yang masalah misalkan nih ayat yang kita baca surah Ar-Rahman misalkan, wah itu ayat yang saya baca tuh. Nggak bisa dong. Lu jangan baca surah Ar-Rahman. Jangan dong. Gua udah baca tuh. Nggak bisa ya. Iya, karena memang kayak Kori itu memang nada-nadanya juga ada paten-patennya ya. Iya. Ada ciri khas masing-masing ya. Ada ciri khas masing-masing. Nah, Daeng ini belajar Quran ini, tilawah ini, sekolah atau otodidak atau di pesantren atau di mana? Di pesantren. Pesantren di? Dulu, waktu itu masih di Selayar kan kita. Di Selayar. Perjalanan kita untuk menjadi Kori itu luar biasa juga perjalanannya. Gimana perjalanannya? Jadi, darat, laut, udara? Kalau kita sampai di Jakarta itu tiga matra ini. Dan naik dari rumah sejam ke pelabuhan. Habis itu naik kapal 2 jam. Habis itu naik ferry naik mobil 6 jam lagi ke Makassar. Baru naik pesawat ke Jakarta 2 jam 10 menit. Oh, berarti darat, laut, udara beneran? Iya. Dari Selayar itu? Dari Selayar. Tapi alhamdulillah karena sudah ada pesawat juga kan dari Makassar ke Selayar atau Selayar ke Makassar sekitar 45 menit. Oh. Bisa lebih meminimalisir waktu lah. Oh, oke. Nah, saya kecil itu waktu belajar ngaji masih Iqra ya, belajar Iqra. Kita itu kan di sana nggak ada lampu jalan, Cing. Gelap, ya namanya kampung pulau, pembuangan jin. Ya. Kalau jin nggak perlu lampu kan? Iya, jin kan nggak usah lampu. Iya. Akhirnya kita itu nunggu motor lewat. Motor itu kan, motor Yamaha 100 waktu itu masih. Jadi kita lihat lampunya, penerangannya, baru dari kejauhan udah kita lari tuh. Artinya udah berlomba sama teman-teman untuk numpang lampu sama motor itu. Oh. Karena gelap banget, kita nggak ada lilin, nggak ada ini. Ya, akhirnya kita kadang malah dimarahin ya sama yang punya motor. Kalian ini nanti kalau kena tabrak, saya juga yang kena. Padahal dia nggak tahu kalau kita itu numpang lampunya untuk kita pergi ke guru ngaji kita. Oh. Ya artinya ya Allah yarham, mudah-mudahan yang punya motor itu jadi amal jariah buat beliau. Dari lampunya dari lampunya itu. Dan itu setiap mau ke guru ngaji kita. Itu di masjid atau di rumahnya? Di rumah.
Jadi kita lomba lari sama keluarga, sama kakak saya, adik saya. Kita jalan. Masih SD belum. Saking nggak ada lampunya. Nggak ada lampu. Senter juga nggak punya. Nggak punya kita. Nggak punya senter. Ya perjuangan lah seperti itu. Ngaji sih berapa lama itu proses yang kayak begitu? Ada berapa tahun itu, Jing? Sampai tamat SD baru masuk pesantren kan? Berarti 6 tahun tuh, kurang lebih 6-7 tahun karena sebelum SD sudah ngaji. Terus masuk pesantren. Habis itu pindah lagi pesantrennya pas SMA. Tapi masih di sekitar Selayar. Sekitar situ. Nah, itu udah mulai fokus ke jadi qori. Maksudnya udah mendalami tilawah. Mendalami tilawah dan juga dulu sempat jadi atlet juga, Cing. Atlet. Atlet apaan? Tenis meja, iya. Lo lawan gue dah. Ayo kalau tenis meja mah. Gue chop. Gue backhand spin. Widih, spinnya mantap. Backhand spin. Iya. Iya. Kalau tilawah gue nyerah dah. Kalau pingpong ayo lawan gue. Oke, saya spin bayati. Backhand spin koror. Iya kan? Tapi jangan sampai salah ngomong. Apa? Backing spin kok. Iya. Jadi atlet apa dulu? Tenis meja, volley, sepak takraw. Wah, itu susah. Kita yang banteng tuh. Yang smash bagian. Contohnya Jangan usah. Gue nggak mau deh, ntar pala gue lagi kena. Sama pencak silat juga tapak suci. Oh. Ya. Namanya lagi muda ya nyari-nyari lah ya. Iya, gitu nyari-nyari jati diri lah istilahnya. Jadi kadang yang lucu itu ketika karena semua cabang lomba kita ikuti. Akhirnya ketika pengumuman dan semuanya masuk final. Penerimaan hadiah. Tenis meja maju lagi. Takraw maju lagi. Volley maju lagi. Nyanyi maju lagi. Ngaji maju lagi. Lu rakus amat. Tahu-tahu aja di desa emang cuma dia doang diri. Iya, panitianya dia. Panitia juga dia. Jurinya juga. Jurinya juga dia. Yang bagiin hadiahnya bukan yang punya motor itu. Hadiahnya lampu. Iya. Jadi memang dari kecil jiwa kompetisi itu udah terus ya? Sudah. Nah, cuman kita sempat dialog sama ibu, sama mama. Karena sempat ada pertandingan antar pesantren Porda untuk mewakili Kabupaten Selayar, tapak suci, pencak silat. Tapi mama nggak yang larang lah akhirnya. Saya bilang, mama harusnya ngizinin saya dong. Seperti gimana sebagaimana saya pergi ngaji lomba tilawah di tingkat provinsi. Ya kata mama, ya orang tua mana sih yang pengen anaknya lihat berkelahi gitu. Iya, benar. Sakit-sakitan akhirnya ya udah. Mama kayak pasrah aja tuh. Ayo udah berangkat aja sana. Wah, kita kan gimana? Kalau ada apa-apa nanti di sana bisa anak durhaka kita. Akhirnya saya nggak berangkat. Padahal itu udah tingkat provinsi. Sudah mau berangkat, tinggal berangkat. Kita sudah audisi juga tuh di kabupaten. Sudah baku hantam lah istilahnya. Sudah baku hantam tuh, banting sana banting sini. Udah tinggal berangkat ke provinsi. Tinggal berangkat, mama melarang. Ya udah. Akhirnya mama nanya ke saya, kamu itu sebenarnya mau jadi apa, nak? Kamu mau jadi atletnya Allah atau atletnya dunia? Ini pertanyaan yang luar biasa. Ditanyakan pada saat lo umur berapa dah yang itu? Itu masih SMA. Waduh, pertanyaannya udah berat itu jawabannya. Terus? Jadi karena kan kita aktif di di atlet lah istilahnya, dan aktif juga karena kita mewakili Selayar juga untuk kancah tilawah, bidang tilawah. Jadi kamu mau jadi atletnya Allah atau atletnya dunia? Saya nggak jawab. Saya bilang, mama pilihin apa untuk saya? Ternyata ya mama, ya jelas lah atletnya Allah. Oke, saya berangkatlah ke PTIQ, perguruan tinggi ilmu di Ciputat. Iya, di Lebak Bulus. Oh, di Lebak Bulus. Lebak Bulus. Keterima itu langsung. Emang audisi juga di situ kan, seleksi juga. Nah, saya itu ke PTIQ, saya mau cari jurusan fakultas tilawah. Jadi kerjanya tiap hari teriak aja. Ngaji aja pokoknya. Ternyata sampai di sana nggak ada. Adanya ekstrakurikuler. Oh, tilawah itu belum ada jurusannya? Nggak ada jurusannya. Sampai sekarang? Kalau di perguruan tinggi nggak ada. Kalau pondok banyak. Oh iya, oke. Nah, tapi kalau di perguruan tinggi atau di universitas nggak ada.
itu hanya ekstrakurikuler. Siapa aja yang mau belajar ya udah ikut gitu. Kayak unit kegiatan mahasiswa deh. Ya, Gitu. kayak Nah, gitu. akhirnya ngambil jurusan? Dakwah. Oh. Saya diketawain tuh. Mau jurusan apa? Saya bilang jurusan tilawah. Oh, diketawain saya. Di sini nggak ada jurusan tilawah. Oh, gitu. Ya udah, yang ada apa? Ada tarbiyah, usuluddin, ekonomi syariah apa. Ya udah, saya pilih dakwah deh. Diketawain juga? Enggak lah, dia ketawain. Ngajak ribut. Ngajak ribut. Wah, lo ketawain gue ajak pingpong lo. Iya, iya. Nah, terus kan waktu gue jadi MC di acara Kori itu ya. Iya. Ternyata tuh banyak banget teknik, teori yang harus dihafalin, terus juga cara latihannya. Iya. Dan itu nggak diajarin di universitas, cuma di unit mahasiswa lah, kegiatan mahasiswa terus gitu. Bisa berkembangnya kalau emang nggak ada? Ya kita ke rumahnya guru, talaki. Oh. Talaki langsung berhadapan dengan guru sebagaimana metodenya Rasulullah dengan malaikat Jibril. Langsung diajarin ikro baca kan, harus berhadapan sama guru. Sama guru ya. Meskipun kita juga kadang ngambil ilmu di YouTube ya. Tinggal tilawah bayati misalkan klik, muncul tuh. Tinggal ngikutin yang mana. Tapi ya kalau misalkan kita belajar sama YouTube saja, ya salah sendiri, sesat sendiri, neraka sendiri gitu kan. Iya. Memang kita harus sama guru. Sama gurunya. Ya. Nah, itu siapa? Dulu sempat alhamdulillah sama Kiai Imam Marzid yang kemarin kita. Udah apa ya istilahnya itu ya? Legendaris. Legenda Kori Indonesia. Ya. Kalau Bang Haji Roma kan Raja Dangdut. Raja Dangdut. Nah, ini beliau Raja Kori. Kori. Bisa jadi seperti udah nggak mungkin nggak tahu orang kalau yang urutan apa. Cing Abdel kenal juga sama beliau. Udah begini ya. Masya Allah. Apa nih begini? Apa nih? Udah begini banget. Saya makan piring berdua sama dia. Masya Allah. Dia makan dulu, terus dia nggak habis, gue baru nggak habis. Disanya dong ya. Muhammad ZA itu, iya. Nanang Kosim, Muhammad ZA, iya. Itu legenda-legenda Kori yang gue dengar waktu gue kecil. Iya. Dia udah ngeluarin kaset dan banyak yang beli. Iya. Dalam masih kaset yang ini ya? Yang pita. Pita. Iya. Udah bukan VCD lagi, pita. Pita. Yang dipakai berapa kali akhirnya putus. Harus diputar-putar gini juga. Iya. Nah, dia udah laku jualan itu. Tahun 90-an, Mas. Lah 70-an dong. Oh, 70-an. 70-an. Itu udah laku keras gitu. Jadi mungkin hampir semua masjid musola di Jakarta. Suara beliau. Bukan cuma di Jakarta, di seluruh pelosok. Oh, di sana juga? Seluruh pelosok. Di Selayar, sampai di Selayar kasetnya. Sampai di sana. Luar biasa beliau dakwahnya. Iya. Kan kita ketemu waktu itu. Iya. Beliau jadi bintang tamu. Bintang tamu waktu itu. Iya. Dia terkenal dengan nafasnya yang panjang. Nafasnya panjang. Oke. Coba dicontohin dulu. Ini di awalnya dengan Bayati ya? Iya. Bayati. Kolor. Terus nanti jawabnya Hijaz ya? Iya. Iya. Iya, silakan. Gak bisa. Gua ngerti ininya doang, gua ngerti istilah-istilahnya. Iya. Tapi susah. Itu harus bakat kalau menurut gue. Benar gak sih? Iya. Harus punya bakat untuk menjadi seorang Kori. Ya, yang pertama selain bakat adalah keinginan. Pengen belajar. Iya. Dijadikan hobi dulu. Kalau misalkan hobi kan perasaan. Jadi ngaji itu enggak setiap hari. Tapi setiap waktu. Itu dari kecil juga lo begitu, Deng? Ya, setiap waktu. Kita ngaji olah suara, olah nafas. Kalau timur itu rata-rata mungkin karena makanannya kali. Jadi suaranya, apalagi kita di pinggir pantai gitu kan, suaranya kenceng-kenceng gitu. Kenceng-kenceng dan panjang-panjang nafasnya. Panjang-panjang nafasnya. Iya. Bagi yang panjang. Saya masih pendek. Oh iya, pendek. Tapi sependek-pendeknya Kori tetap panjangnya gue itu. Iya. Waktu itu gue pernah ke ini, Deng, ke Ustadz Rifat. Ya, Bandung. Di Bandung, Al-Falah. Nah, dia pondok pesantren Quran. Kori emang? Kori ada, tahfiz ada. Jadi kalau pengen mendalami tilawah, di sana bisa? Bisa. Jadi tinggal milih tuh.
coba kalau kita ini coba disuruh ngaji nih santri yang ini. Oh ini cocoknya kau dalami tahfizmu. Oh kayak ini cocoknya nih jadi qori. Dalami qorimu. Ini dua-duanya. Jalan. Jadi yang nentuin tuh guru. Ya, bukan kita. Jadi selain guru menentukan, murid juga. Cuman kan kalau misalkan murid nggak bisa dipaksain juga kan. Kalau misalkan memang nggak bakat ya mau gimana lagi. Iya, bakat kan? Iya. Perlu ada bakat. Perlu ada bakat juga kan. Apalagi bakat itu bakat alami lah benar ya. Suara udah mau tiap hari di latihan. Tapi memang suaranya ya anugerahnya seperti itu dari Allah. Ya. Lu mau ngapain itu? Ya kan? Nah, sebagai seorang guru sih udah tahu ya. Ini punya bakat, ini enggak gitu ya. Sudah tahu, ini warna suaranya ini ada nih, khasnya ini ada nih. Karena kan coba dari beberapa ratusan ribu qori itu tipe suaranya beda-beda. Oh beda ya? Iya kan, tipe karakter suaranya beda. Iya karakternya. Tapi lagu yang dibawakan? Lagu sama, misalkan sama-sama bayati. Tapi kalau yang ini yang bawain ini ibarat penjual bakso yang ini sama yang ini, kayak ini cakepan ini dah. Walaupun sama-sama bakso gitu ya? Sama-sama bakso. Walaupun sama-sama bayati nih. Iya. Itu setiap orang bisa berbeda? Bisa berbeda. Termasuk ada pembawaannya, zauknya, rasanya. Iya. Sangat menghayati. Zauk itu apa namanya? Soul-nya ya? Penghayatan. Berarti harus tahu artinya juga. Nah itu, jadi untuk rasa itu nggak harus tahu artinya. Karena banyak. Pernah nggak Cing Abdel ketika diimamin sama yang bagus bacaannya tersentuh nggak? Iya. Pernah nangis nggak? Iya pernah. Kenapa nangis? Enak dibacanya. Apa kelamaan baru ruku imamnya? Enak baca itu di Masjidil Haram tuh gue pernah tuh. Tapi dibacanya. Tahu nggak artinya? Nggak tahu. Nah itu dia. Jadi nggak harus dibilang ngerti maknanya. Dan itulah Al-Quran. Itulah dahsyatnya Al-Quran. Nggak ngerti artinya, tapi enak dibawanya. Itulah rasanya, Masya Allah. Makanya innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya ketika dibaca Al-Quran. Iya. Jadi itu Cing. Jadi zauk rasa itu harus ada. Harus ada. Biar lebih penghayatannya. Ya sebentar ini ada pesawat lewat. Mau datang juga ke sini? Bukan, karena ini kan dekat Halim. Halim 9 bulan. Itu hamil. Bisa. Iya. Di Kori itu beberapa ada yang nyangkut di gue nih Daeng nih. Istilah-istilah bayati, terus hijaz. Itu istilah apa sih itu? Itu nama langgamnya. Oh langgam. Yang 7 langgam itu? Yang dibilang ada 7 langgam? Bayati, soba, hijaz, nahawan, ros, sika, jiharka. Coba diulang. Bayati, sika, hijaz. Kok langsung ke ujung? Oh emang ada urutannya? Ada urutannya tadi. Ada urutannya. Bayati, ros, soba dulu, ros, hijaz, ros, nahawan, ros, baru, lo kayak main tebak-tebakan. Sika sama satu lagi, jiharka. Iya. Itu memang gitu. Kalau lo udah bisa bayati baru lo belajar ini, atau semuanya sekaligus dipelajari? Pelan-pelan. Nah, jadi kalau misalkan dalam dunia MTQ itu, lagu pertama yang wajib dibawakan adalah lagu Bayati. Kalau misalkan kita langsung lagu Ros misalkan, itu di disk kita. Udah nggak mungkin juara. Karena udah peraturan nasional, internasional, lagu pertama adalah Bayati. Setelah dari itu bebas mau langsung hijaz, mau langsung sika, tadi lagu ujung terserah silahkan. Yang penting pertama itu. Nahawan. Iya. Bayati itu kayak gimana coba? Bismillahnya itu udah ada lagunya Bayati segala macam udah ada di Bismillah. Ada misalkan koror misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Koror. Bayati koror. Iya, itu pakai nada yang terendah. Oke. Biar kan nanti kan ketika Bayati jawab itu makin tinggi. Jadi kalau start kita udah lumayan tinggi, ini kan makin kesana makin tinggi nih. Bisa putus urat leher kita nanti. Oh makanya rata-rata Kori begitu
basmalah itu ngambil nada rendah. Rendah kan? Supaya nanti kesananya bisa tinggi. Bisa tinggi dan nggak merasa ketinggian misalkan. Dan juga coba perhatikan Cing Abdel, kalau misalkan lagi acara tuh, pasti korenya Assalamualaikumnya santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu salam kori itu. Salam kori. Tapi kalau penceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penceramah kan? Iya. Tapi kalau host bagaimana? Salamnya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdel dan Daeng Syawal. Iya. Ya kan? Beda-beda ya? Beda salamnya kan? Kalau host dangdut misalkan. Host dangdut? Di kondangan, acara kondangan. Oke. Ya kan? Assalamualaikum. Iya. Tapi kalau kori, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimpen suara untuk nanti. Nyimpen suara buat nanti daripada Assalamualaikum bagus kesana keteteran. Karena Assalamualaikumnya nggak dinilai kan? Iya. Penilaian pada saat basmalah. Tauz. Iya. Selesai. Nah, contoh lagu Bayati kayak gini. Itu kan tadi udah versi yang misalkan rendah. Kalau misalkan untuk acara-acara nikahan atau maulidan kan nggak harus nada, nggak ada aturan tuh. Iya. Jadi bisa langsung pakai nada tinggi. Nah itu sesuai keinginan si kori keinginan si kori. Nah ketahuan ya tuh orangnya kayak gimana ya? Iya. Atau sesuai dengan requestnya yang punya acara. Ustadz saya pengen lagu Nahawan deh. Ini aneh suka banget nih. Bisa juga kayak gitu tuh. Ada request juga ya? Ada. Pengen ayat pun request ayat ini Ustadz. Misalkan kebanyakan nih rata-rata yang request surah Ar-Rahman. Ar-Rahman ya. Soalnya itu doang yang dihafal Ustadz. Iya. Ya misalnya kalau Hijaz itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu Hijaz awal. Nah, kalau kita mau langsung yang jawabnya, Hijaz jawab, berarti Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu bisa. Enak ya. Nah itu di kawinan bisanya. Itu bisa di kawinan. Tapi kalau di pertandingan nggak bisa. Nggak bisa. Harus kudu dari Bayati Koror tadi. Ya. Benar-benar awal ya. Awal betul. Betul-betul awal karena pengen dinilai. Kalau di kori itu ada peraturannya juga dalam satu penampilan. Ada berapa lagu yang harus dibawain atau enggak? Ada. Kalau misalkan dewasa itu minimal 5 lagu kalau sekarang kayaknya. 5. Kadang sampai 7 habis. Tergantung durasinya, kan ada pakai durasi juga tuh. Iya. Kalau dewasa 10 sampai 12 menit. Iya. Ngaji. Kalau waktu itu kita berapa ya? 7 menit kayaknya. 5 sampai 7 menit doang ya? Iya, dikit. Ya. Jadi banget. Belum bisa maksimal ya? Iya. Iya kan? Ini juga belum panas kan? Iya. Belum lari-lari. Iya. Belum maksimal, belum bisa memadukan antara misalnya mau ke Bayati kemana gitu. Tapi ada uniknya itu di RTV kemarin, Cing. Karena lagunya itu ditentukan sama juri kan? Kadang dari lagu Bayati langsung ke Sika. Yang kita kan jarang seperti itu dulu. Artinya jarang kita latihan seperti itu. Jadi pas agak kagok juga tuh. Dari nada do, tahu-tahunya sudah ke mana gitu. Itu kan agak sulit juga itu. Kadang false jadinya. Iya. Perpindahan lagu. Waktu kalau gue sholat Jumat ya, itu sering yang surat ini favorit tapi gue nggak hafal sih. Tapi gue seneng kalau imamnya bawain bacain ini yang hal ataka, al-ghosiyat. Al-ghosiyat. Ya al-ghosiyat. Berarti Asyamsi dulu Sabihisma. Iya. Sabihisma di rakaat pertama, hal ataka rakaat kedua. Nah itu gue seneng banget kalau dengerin kalau ada. Ya itu mungkin yang lo bilang, nggak ngerti artinya, nggak ngerti ini, tapi kalau dibacain itu tuh ada perasaan. Gitu ada, Coba dong itu, al-ghosiyat dong. Karena kan artinya, hal
hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Jadi apa ya? Kata Allah kan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tenang. Tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub. Qulub itu hati, kolbu. Hati, Kolbu. ya, kolbu. Kolbu itu kan, kenapa dikatakan kolbu? Karena sifatnya bolak-balik. Bisa bolak-balik. Makanya muqallibal qulub. Nah, itu sabit qulubi ala dinik. Karena memang sifatnya begitu. Nah, dengan zikir lah itu bisa tenang. Dengan zikir itu bisa tenang. Dengan dengerin ngaji. Simpel itu, belajar Al-Quran itu simpel, Cing. Iya. Kita nggak bisa baca Al-Quran, yuk, ya udah, lu duduk diam dengerin. Udah dapat pahala tuh. Iya. Iya kan? Udah simpel banget. Dapat pahala tuh. Iya. Memang kombinasi, mungkin karena sering ya dulu sholat Jumat itu, kombinasi itu Sabihisma sama si Al-Ghashiyah itu. Memang itu ada sunnah-sunnahnya ya? Sunnahnya, memang sunnahnya seperti itu. Oh. Ya, urutannya. Memang sesuai urutan, setelah Sabihis langsung Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah. Ya, urutan ininya. Yeah. Karena kita juga artinya beradab dalam Al-Quran, kudu yang ini dulu urutannya. Jangan langsung ketika rakaat pertama sudah baca surah An-Nas. Minal jinnati wan nas. Terus lo rakaat kedua mau baca apa? Langsung kulhu dong. Nggak bisa. Artinya kan ini kulhu dulu harusnya. Kulhu dulu. Baru An-Nas. Oh, urutannya. Karena di Quran tuh terakhir An-Nas. An-Nas. Jadi kita beradab sama Al-Quran. Oh. Nah, banyak juga tuh yang kayak gitu kan. Iya. Imam-imam baca ini tahu-taunya entah kemana. Ini gimana ini? Oh, gado-gado jadinya. Kayak ada peraturan nggak tertulis lah, adab ya. Ada. Jadi kalau kita mau jadi imam, baca tuh surat yang terdahulu. Baru rakaat berikutnya yang di bawahnya. Misalkan Al-Baqarah dulu misalkan, baru baca An-Nas. Nah, itu bisa. Iya. Gitu. Kalau An-Nas duluan, nanti apa? Amin. Allahu Akbar kan nggak mungkin. Iya. Meskipun sah. Iya. Tapi adab harus. Artinya kan disunahkan ada bacaan setelah selesai Al-Fatihah ada bacaan sunnah surah-surah pendek atau apa. Daeng. Iya. Gue tuh senang pas di bagian ini Al-Ghashiyah ya. Bentar ya, minta bacain ya. Gue demen banget. Kenapa ya? Iya. Yang bukan yang wujuhoi, ada yang mana ya? Al-Ghashiyah ya. Gue nggak bisa di search lagi nih. Gak bisa? Nah, sudah ada? Belum. Al-Ghashiyah surah ke-88. 88. Oke. Nih. Bentar ya. Di bagian ini yang gue suka. Agak di pertengahan kah? Di bawah kah? Ayat ke 12 apa 13 ya? Afala yanzuru. Nah, coba dong. Dari yang khuliqat. Ada itunya ya. Yang enaknya karena ada iya, nggak tahu dah. Itu di setiap di situ. Gue tuh enak gitu. Enak rasanya. Aja gitu ya. Coba dong, tolong dong gitu. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan qori apa murattal? Kalau qori kan tadi Bismillah pelan. Kalau murattal lah. Karena kalau si imamin kayak murattal kan ya. Ya karena kan emang udah pernah nemuin yang imamin tapi pakai qori. Enggak dong. Misalkan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Alhamdulillah. Bisa kapan selesainya ini? Iya. Saya sudah juga nggak gitu-gitu amat. Nggak gitu-gitu amat. Iya. Berarti murattal. Murattal, ya. Oke. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali
كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Sadaqallahul azim. Ya itu gue demen banget itu. Gue rasa semua orang demen kayak yang sering salat Jumat dapat paketan itu ya. Iya. Paketan Sabihisma sama Al-Ghasyiyah. Iya. Kalau bisa Idul Fitri, Idul Adha juga bisa pakai itu. Iya. Kalau Sabihisma itu Suhufi Ibrahim wa Musa yang gue demen. Kenapa ada ayat-ayat yang walaupun nggak tahu artinya saat itu ya, itu kayaknya nyentuh di kalbu gitu. Tapi dengar tadi Suhufi Ibrahim wa Musa itu saya ada cerita, Cing. Apa nih? Jadi ceritanya ini si Ibrahim sama si Musa ini musuhan. Nah, Ibrahim ini imam masjid. Dia musuh bebuyutannya itu si Musa. Satu komplek kan. Jadi kalau misalkan dia Ibrahim lagi ngimamin, si Musa ini kalau masuk di masjid itu udah tengok-tengok. Cocoknya saya di mana nih? Jangan sampai dekat sama dia. Nah, gitu ngimamin, si Ibrahim sudah baca Sabihisma Rabbik. Tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin kan kedengaran suaranya si Musa. Wah, si Ibrahim ada musuh bebuyutan nih di belakang ya. Bacalah Sabihisma itu kan. Teringat begitu Suhufi ada musuhnya di belakang. Suhufi Ibrahim wa Nggak mau ya? Nggak mau sebutin namanya, jengkel banget ya pokoknya musuh bebuyutan. Iya. Sebenarnya kalau di Kori gitu, jokes-jokes begitu banyak ya. Iya. Ya, apalagi sama Ustadz Mukhtar. Iya. Itu jokesnya luar biasa tuh mengenai penceramah, terus mengenai baca-baca Al-Quran, lucu-lucu gitu, lucu-lucu banget gitu. Iya. Tapi nyanyi juga bisa. Nyanyi salawatan. Bisa. Dulu saya sempat jadi penyanyi band juga. Di sini sudah di Jakarta. Band apa? Dulu namanya bandnya Newcastle. Bukan nyanyi. Band beneran. Band musiknya beneran. musik rock. Band. Dulu waktu sempat sudah gabung sama band indie kan, tampil ke mall-mall. Tapi karena godaannya banyak, anjing. Saya kan vokalis. Gimana pun seganteng apapun drummernya, yang dikejar adalah vokalis. Iya. Apalagi vokalisnya ganteng kayak gini kan. Akhirnya saya udah mundur dah. Ini mending jadi artisnya Allah aja. Nah ini tuh dong, salawat Abu Nawas. Ilahi. Ayo gue iringin pakai gitar, tolong dong gitar dong. Iya. Gue demen nih ya. Masya Allah. Ini kayak ada duet ini ya. Kedengeran nggak, Man? Di mana mainnya nih? Ilahi lastulil firdausi sambung dong. Nggak bisa gue. Cari liriknya dulu. Nah, ini kita lagi cari liriknya. Oke. Dia ini seneng dengar kisah-kisahnya Abu Nawas? Ya beberapa ada. Mau pakai versi yang nadanya tinggi atau rendah tapi zauknya dapat? Yang zauknya dapat aja. Berarti itu aja. Di sini. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim
Rahman tenang banget nih. Tapi itu juga artinya dahsyat ya. Salawat itu ya. Iya. Menceritakan tentang seorang hamba yang kayaknya merasa dia nggak pantas Masuk di surga masuk gitu di ya. surga, tapi gue juga nggak bisa kayaknya. Menahan api neraka. Nggak kuat juga masuk api neraka. Terus lo maunya apa gitu kan? Itu terinspirasi dengan Rabi'atul Adawiyah. Iya. Ini kan ahli tasawuf lah istilahnya. Tuh nggak mau kalau saya ibadah sholat karena menginginkan surgamu, jangan masukkan saya ke dalam surgamu ya Allah. Kalau saya ibadah, puasa, sholat, zakat, sedekah itu hanya karena takut nerakamu, masukkan saya ke dalam nerakamu. Jadi coba, dia ibadah karena cinta. Iya, jadi siapa tahu mau berfatwa begitu juga atau punya prinsip begitu, Cing Abdel mau berani ngomong kayak gitu. Gue surga aja dah. Buruan ya? Ya udah surga buruan. Enggak, antar-antaran aja. Antara kirain mah duluan. Iya. Karena orang kayak ada yang bilang kan, beramal itu katanya ada tiga tingkatan. Lo beramalnya orang yang takut. Ya. Jadi takut dosa kalau lo nggak beramal, takut sama neraka. Karena kewajiban aja gitu Ya, kewajiban. Ada juga orang yang beramal itu prinsipnya kayak pedagang. Ya. Gue amal, gue dapat pahala. Ya. Gitu, ada untung rugi lah gitu untung ruginya. Dan ada lagi orang yang beramal karena cinta. Masya Allah. Iya, gue melakukan ini karena gue cinta sama Allah. Ya. Jadi gue udah nggak hitung untung ruginya, gue juga nggak takut dosa ini sampai Rabi'atul Adawiyah udah seperti itu jadinya. Karena dia cinta ya. Cintanya udah full gas. Iya. Jauh kita kayak begitu ya. Oh, bukan jauh. Iya. Jauh. Kan ada yang itu ya, katanya kisahnya itu dia tuh satu tangan bawa lentera, satu tangan bawa apa gitu. Yang satu bawa air seember, satu buat nyiram neraka, satu lagi buat bakar surga. Karena gue beribadah bukan untuk itu, udah gak perlu lagi. Ya. Nyiram neraka biar nggak panas gitu ya. Matinya udah nggak usah ada neraka gitu. Saya nggak butuh itu. Nggak butuh itu, gue udah gak takut lagi gitu. Masya Allah. Kalau saya beda Encing. Saya pengen masuk surga. Sama. Ya. Encing, kenapa mau masuk surga? Ayo. Mau masuk surga itu, iya. Karena apapun yang kita inginkan itu baru terbesit dalam hati apa? Apa yang kita inginkan itu yang insya Allah akan terjawab sebenarnya. Jadi gue pengen masuk surga itu nanti karena gue pengen apapun yang gue mau bisa diturutin. Iya. Baru terbesit dalam hati sudah ada di depan mata kita. Iya. Dahsyatnya itu. Surga itu. Ada yang bilang berarti monoton dong karena semua. Enggak ya. Kita udah nggak bisa mikirin membandingkan dengan akal kita yang terbatas untuk. Iya. Surga itu adalah yang tidak pernah terlihat sama mata, tidak pernah sama pendengaran. Ya kan seperti itu. Jadi gue dengar itu katanya walaupun lu di Al-Qur'an dikasih tahu bahwa surga itu mengalir di bawahnya sungai yang susu, terus banyak. Itu semata-mata hanya untuk supaya otak kita bisa nangkep. Begitu indahnya gitu. Padahal jauh lebih indah. Itu cuma perumpamaan saja. Iya. Encing ini lagi puyeng, lagi pusing. Hari Sabtu sama Ahad itu kan lagi macam-macamnya ke arah Puncak Bogor kan? Iya. Apa yang mereka cari? Gemericik air. Iya, rata-rata orang kaya nih, menengah ke atas itu pasti ada mesin pompa air itu kan. Gitu kan. Karena itu menenangkan. Menenangkan kan? Iya. Itu sebenarnya itu perumpamaan karena manusia ini doyan di sugesti, harus ada sugestinya. Oh, begini. Harus diiming-imingi harus juga. Diiming-imingi. Kalau nggak diimingi ya mana mau. Iya. Masya Allah. Dion pengen masuk surga kan? Mau dong. Ya udah duluan. Jadi memang mau syaratnya apa? Mau masuk surga duluan? Mau masuk surga? Ya mati dulu katanya. Iya, syaratnya emang mati dulu gitu ya. Tapi ntar aja matinya. Karena belum merasa kayaknya nggak pantas aku di surgamu ya Allah. Ya, Masya Allah. Tapi aku juga nggak sanggup untuk di nerakamu. Kalau kata Abu Ya Al-Malik Al-Hasani itu,
Saya masuk surga itu bukan karena pengen bidadari atau apa. Saya itu pengen ngumpul sama Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu yang gue pengenin juga tuh. Nanti pada saat di surga yang gue minta, tolong puterin film bagaimana dulu Rasul berjuang. Gue nontonin aja. Oh, gitu salah satunya tuh. Yang terbersit gitu. Kalau saya ada, Cing. Apa? Saya pengen, kalau kemarin kan waktu kita masih mahasiswa baru di PT IKI itu adalah kita talaki langsung sama Kiai Muhammad ZA. Saya pengen talaki langsung sama Rasulullah SAW. Ya kan? Iya, gue juga kenapa nggak gitu ya? Kenapa gue harus nonton filmnya ya? Oh, iya. Minta ceritain aja langsung ya? Ya, kan ada Rasulullah udah berhadapan kita kan? Iya. Nah itu doang. Itu karena gue masih terbatas sama apa yang bisa terjadi di dunia ya. Padahal kalau di sana mah, ayo deh taruhin lagi gue di sebelah itu. Udah bisa ya? Bisa. Tinggal request, tinggal pencet tombol enter. Gue ada di situ. Iya. Oke nih, kembali ke masalah Qori. Iya. Ini kan, ini banyak nih kayak Qori, terus juga penceramah gitu. Iya. Sebenarnya itu bisa dibilang profesi atau itu profesi yang menghasilkan uang atau itu adalah sebuah apa ya namanya ya? Jalan hidup atau apa gitu. Apa itu ya? Kalau lo merasanya. Artinya kan apa dibilang tidak semua dakwah itu bukan profesi. Bukan profesi. Iya, tapi profesi itu semua profesi harus berdakwah. Oke. Ya kan? Jadi kalau dibilang itu jalan hidup kali ya? Jalan hidup ya. Susah juga nggak jawabnya. Susah juga ya sebagai Qori atau penceramah itu. Tapi kalau gue sih sangat memaklumi bahwa Qori atau penceramah itu layak dihargai. Iya. Layak dihargai. Ya. Apa ya? Kalau kita jangan sampai kita menarif ini ya. Dan beda cerita itu jangan sampai kan. Artinya kan kita dakwah. Nanti ada unsur kayak jual beli barang gitu. Iya, itu yang masih sedikit simpang siur ya. Para gitu. ulama pun masih. Iya, batas-batas mana gitu ya. Kalau gue juga sebagai MC lah misal gitu, stand up comedy itu gue juga ngerasa itu sebagai jalan hidup. Iya. Jadi ya kalau dibayar gue terima, kalau nggak dibayar gue minta. Iya. Enggak. Kalau saya beda. Gimana? Kalau saya dikasih, alhamdulillah. Kalau saya nggak dikasih, ya gue tandain. Gue puasain. Nggak, bercanda. Iya. Tapi kalau kadang bilang kan kalau kita mencari atau melakukan sesuatu untuk akhirat, dunia otomatis kita akan dapat. Pasti ikut. Lo percaya itu? Sangat percaya. Itu kan Allah yang ngomong. Iya. Jadi artinya. Lo udah merasakan itu? Alhamdulillah sangat merasakan. Kalau kata guru saya begini, gimana sih ikhlas itu? Ya, lo ngundang ngaji atau misalkan penceramah. Mau kau tahu batas ikhlasnya? Ya, kau semakin bayar banyak, dia semakin ikhlas. Ya. Yang bayar semakin dredeg. Iya kan? Jadi, iya. Artinya yang pertama, di dalam Islam itu ajaran kita, tamu itu harus dihormati. Iya. Harus diberikan suguhan yang paling nikmat lah istilahnya kan. Karena adalah raja. Sedangkan dan yang datang ini adalah gurumu yang akan mengajarkanmu dunia akhirat. Maka kau harus persembahkan yang terbaik. Oke. Ya makanya tadi ada semakin besar semakin ikhlas. Semakin ikhlas. Seperti itu. Iyalah. Iya. Gue juga sih kayaknya. Iya kan. Tapi kalau misalkan kita nggak dikasih, yakin aja bahwasanya Allah sudah menakdirkan bahwasanya segitulah rezekimu. Ya. Memang rezekimu kamu nggak di sini, tapi Allah bukakan di pintu-pintu yang lain. Oke. Saya yakinnya seperti itu. Karena hingga kini. Yakin nih. Hingga kini jadi kita beberapa kali acara misalkan di Sukabumi arah ke Pelabuhan Ratu itu. Iya. Itu cuma dikasih ya kan? Udah jauh jalannya. Posisi saya juga lagi waktu itu gejala tipes. Penceramah ada 3 orang. Saya sudah sampaikan, saya nggak bisa, mohon maaf. Tapi maksa, karena pamflet sudah di mana-mana kan. Tapi akhirnya dijemput lah.
Untung pakai mobil Alphard jemputnya. Jadi bisa tidur kan. Iya. Kalau udah keadaan sakit, ditambah lagi Transportasi transportnya nggak kurang enak. bagus, Iya. iya, sampai sana amplopnya makin sakit lah. Ya kan? Tapi ya udah kita yakini bahwasanya oh ternyata segini. Bismillah, saya harus pulang. Jadi malamnya kita langsung pulang ke Cilandak. Pas di azan subuh kita nyampe di Cilandak, tidur 2 jam, langsung lanjut ke acara di Kalibata. 3 kali lipat dari Sukabumi. Oh. Jadi itu makanya saya gini, oh memang segini rezeki saya di Sukabumi sudah segini. Jangan sampai kau paksa Tuhan untuk merubah. Pasti kan sudah segitu tuh. Allah ternyata simpan rezeki kita di Kalibata 3 kali lipat dari situ. Padahal Cilandak Kalibata 10 menit. Dari sini ke ini berapa jam? Nah, maka itu memang kita harus yakini seperti itu. Iya. Udah diatur lah ya. Udah diatur. Ya berapa kita ini dikasih alhamdulillah. Bukan masalah sebenarnya begini, Cing. Bukan masalah jumlahnya. Iya. Tetapi yang bermasalah di sini adalah syukurnya. Kalau kecil berarti sabarnya yang dibesarkan dan syukurnya juga dibesarkan. Iya. Kalau jumlahnya besar, alhamdulillah. Nggak masalah. Nggak masalah, syukurnya juga dibesarkan kan? Iya. Ya kalau besarkan nominalnya, jelas syukurnya. Iya. Tapi kalau sedikit, ya udah syukurnya ada yang digedein. Kalian Cing gimana? Sama persis. Ya, Masya Allah. Bayar berapa aja, yang penting banyak. Ya, yang penting banyak. Kalau teman saya beda. Cukup dikasih nasi kotak aja katanya. Kok? Nasi kotak aja kasih. Begitu dibuka ada uang 10 juta. Casingnya nasi kotak. Iya, nasi kotak. Oke, ini udah berapa menit, Man? 54. Waduh, 54. Nggak berasa ya ngobrol ya? Berasa. Iya. Ini kita memang rata-rata 1 jam. Tapi boleh nggak gue minta 1 surat favorit untuk ditilawahin di ujung ini. Surat favorit lo, Dai. Apa surat favoritnya apa? Ayat-ayat ya? Ayat. Di Korean berarti bukan murattal. Oh, sorry. Tilawahin ya, Kori. Ya, di Korean berarti. Encing request surah apa? Apa ya? Iya. Yang habis waktu. Yang ini loh, yang ada innallaha ma'as-sabirin kalau nggak salah. Al-Baqarah 158. Kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya 1 sama 2 ayat setelah itulah. Jangan 1 ayat doang. Berarti wala taqul lima yuqtal fi sabilillah. Benar nggak 158 itu? Coba kita cek dulu. 154 sepertinya. Ya, beda tipis doang kok. Beda tipis ya. Iya. Masih ratus-ratusan lah masih ingat. Apa 152? Iya, pokoknya paling nggak Al-Baqarahnya benar lah. Al-Baqarah udah benar. Wah, gue lihat juga ya. Oke, 153. 153, oke. Itu yang innallaha ma'as-sabirinnya? Iya. Oke, berarti 2 ayat setelah itu juga ya? Oke, sampai wabasyiris sabirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, sampai situ? Itu kan? Iya, sampai situ juga. Tapi kalau misalkan bagusnya itu sampai di ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Oke. Ya, boleh. Siap. Tapi panjang ini, Cing. Panjang. Iya, karena kan tilawah ini. Kalau murattal 7 menit lah paling. Lebih. Ya, pendekin aja dah. Pendekin dah. Pendekin ayatnya dipendekin. Bukan, maksudnya kan berhenti di mana aja boleh kan? Iya, jangan berhenti. 1 ayat deh kalau gitu. 1 ayat aja. Kalau murattal bisa. Oh iya. Oke deh, murattal. Murattal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman
قاتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Masya Allah. Ini ayat 153 ini yang gue jadiin pegangan pada saat gue merasa terzolimi, tersedih segala macam. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Itu yang selalu. Dan alhamdulillah selalu bisa menyelesaikan masalah. Mikir bisa jadi lebih tenang. Betul. Paling nggak bisa lebih tenang untuk cari solusinya. Jadi passwordnya itu adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika kita dapat musibah, jangan lupa passwordnya itu. Iya. Ketika kita ucapkan itu, berarti kita telah melibatkan Allah dalam setiap masalah kita. Iya. Yang Pasti ngasih ada masalah kita, yang ngasih masalah itu siapa? Allah. Nah, berarti yang menyelesaikan juga Allah. Ya, jangan kita kadang manusia sok jago tuh. Iya. Pengennya dia sendiri, ini gua yang nyelesain. Allah yang nyelesain. Nah, passwordnya itu. Oke. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah kabar gembira yang akan disampaikan buat kita kalau kita bersabar. Masya Allah. Ya, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Iya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih, Deng. Siap, Syawal sama-sama, berkah terus hidupnya. Amin. Bahagia terus keluarganya. Amin. Sehat-sehat, panjang umur. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara TV ya. Amin, insyaallah mudah-mudahan kita bisa ini ya. Bentar lagi Ramadan kok. Amin. Amin. Ya. Oke, baik. Kita akan ketemu lagi di Wawancanda dengan tamu-tamu berikutnya. Terima kasih. Insyaallah.